Saya masuk NDT tahun 2000 ke 5 tahun. Ya. 5 tahun udah go internasional ya? Nah, 5 tahun kemudian mulai go internasional. Sampai terakhir itu 2018. Woi. Terakhir 2018, kemudian balik lagi ke Indonesia karena sudah mulai nasionalisasi. Jadi tenaga ahli asing digantikan dengan inspektor dengan welding engineer nih Bang Andrian nih. Nah, welding inspektor. Ya, kalau saya mah suka ngelihatnya karena saya suka main kata-kata Bang gitu ya. Saya suka ngelihatnya dari, kalau kata Bang Ji apa, ngompleng ya? Ngimpleng. Ngimpleng, nah itu dia, ngimpleng kata gitu kan. Kata, benar. Iya, jadi kita pahamin dulu welding inspektor sama engineer. Jadi inspect arti katanya adalah inspeksi, periksa. Sedangkan engineer adalah engine ataupun dia jadi welding engineer itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendesain, menghitung dan juga menentukan jenis daripada. Bang, saya tamatan STM jurusan otomotif, bisa nggak jadi inspektor? Ah, ini gue banget nih. Nah, anak muda mah bisa aja. Nah, apa yang nggak bisa ya? Jadi betul, gini, Bang. Kita coba jawab dulu pertanyaan ini ya. Oke, siap. Ya, dia kan konsennya mau jadi inspektor QC, jadi inspektor QC bukan NDT ya. Jadi mungkin saran kita kan kalau dia mau jadi QC inspektor itu biasanya ada pengalaman, baik dia kalau di welding dia pernah jadi welder, pernah jadi fitter, atau pernah jadi ya yang berkelut dengan welding lah. Ada juga yang background NDT, ya kan? Kalau kita nyaran ini ikut NDT dulu nih ya, betul nggak? Bagusnya gitu Bang. Gitu. Jadi biar walaupun nanti misalkan kita ikut welding inspektor, nanti akan diajarkan basic sedikit kulit tentang NDT. Ya. Tapi bagusnya kalau dia ngambil NDT terlebih dahulu, begitu dia ngambil welding inspektor, maka dia akan lebih dalam di sana. Ya. Separuh dari pelajarannya udah dikuasain tuh kayaknya. Betul, seperti itu. Tinggal teknik ngelas sama metalurginya aja. Assalamualaikum Mas, mau tanya kalau untuk training welding inspektor di Jakarta di mana ya? Nah ini dia nih. Ini, Bang Andrian, di Jakarta nih, kita udah mulai welding inspektor belum nih? Welding inspektor, saya rasa ada beberapa lembaga training yang dalam waktu dekat ini pun bulan Juni bulan Juli dia melaksanakan lembaga pelatihan welding inspektor, ada tuh Bang. Ada ya? Ada yang di Cilegon, ada yang di Jakarta, di Bekasi, seperti itu. Mungkin banyak mereka pasang iklan karena sekarang dunia sosialita, maka mereka banyak pasang iklan di Facebook Bang. Facebook ya? Betul. Ini jawaban saya nih, saya tahunya cuma BKI dan UI aja nih. Waduh. Itu nih. Kemarin tuh. Coba mungkin ada lagi yang lain, berarti yang Cilegon ya. Cilegon betul. Itu kalau nggak salah, apa Cilegon itu tempat training itu ya? Dan sempat ngirim orang. SLV. Apa? SLV. SLV, betul. Dan sempat ngirim orang ke sana tuh SLV. Mau nanya Om, nih yang kedua nih. Ini saya udah dibantuin jawab nih. Mau nanya Om, syarat masuk WI apa aja ya? Soalnya saya mau tamat sekolah, kata dia kan. Nah di sini ada yang jawab nih, kalau untuk tamatan SMA atau SMK harus ambil NDT inspektor level 2 minimal 3 tahun baru bisa ikut WI. Betul nggak tuh? Iya, jadi kalau syarat welding inspektor sendiri untuk ikut itu tergantung daripada lembaga kursusnya. Tetapi pada umumnya syarat utamanya pertama dia harus sarjana teknik. Ya, sarjana teknik tanpa pengalaman juga tidak apa-apa, asalkan dia sarjana teknik. Kemudian kalau misalkan dia diploma, maka dia harus mempunyai pengalaman minimum 3 tahun ya di bidang las-lasan. Ya. Kalau misalkan dia misalnya SMA, STM ataupun sederajat, ya, maka dia harus mempunyai sertifikat NDT level 2 terlebih dahulu.
Oh gitu Dan ya. beberapa lembaga training juga mensyaratkan harus lulus ujian seleksi masuk. Seperti Bang, itu. ini usulan dari Pak Leo nih, kita ngadain webinar, cakep juga nih Bang. Sip, Wah, mantap boleh Bang. tuh Bang, kapan-kapan kita atur tuh. Ini diskusi webinar buat memberikan informasi dan penjelasan kepada adik-adik kita generasi penerus. Betul, Ini betul Bang. Setuju tuh, itu bagus. Itu bagus nih kita ajain webinar karena memang apa namanya salah satu nilai positif dari COVID itu sekarang biasa webinar nih. Pertanyaan yang bagus juga nih. Bang, apa syarat jadi WI harus fasih bahasa Inggris? Nah, itu dia. Sebetulnya kalau syarat jadi welding inspector itu nggak harus fasih Bang bahasa Inggrisnya ya. Cuman masalahnya kan, betul, masalahnya kadang-kadang klien yang kita temukan, kemudian code standar yang kita baca, itu semuanya dalam bahasa Inggris. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan harus aktif, tidak diperlukan aktif. Pasif pun tidak apa-apa, asalkan dia masih mengerti gitu. Asal bahasa Inggrisnya jangan bahasa Inggris I love you Mr. Mahmud. Itu nggak susah tuh Bang. Tapi kan gini, intinya kalau bahasa itu kan yang kita hadapin di lapangan itu pertama ketika kita baca spek. Betul nggak? Betul. Inggrisnya Inggris teknik. Aku rasa nggak terlalu ngejelimet kalau kita udah kebiasa dengan istilah-istilah teknis. Ya. Betul. Kedua, ini kan dengan klien. Dengan klien pun kalau kita udah terbiasa kerja, bahasa itu akan ikut. Dia pasti bercerita tentang pekerjaan, bukan cerita I love you Mr. Mahmud itu tadi. Betul nggak? Betul. Sih gini, Bang Andrian, niatnya channel Balai Bang Ji ini khusus aneh bikinin buat budaya. Kita akan bikin satu channel lagi namanya Informasi Peluang. Di mana kita lebih luasa lah. Lebih leluasa berbicara tentang NDT, industri, peluang-peluang yang ada. Kita share juga lembaga-lembaga training, ya. Niatnya besok udah datang ke Kitu, ya. Nanti lagi datang ke mana, ke SLV. Karena kan mereka bisa memilih mana yang dekat, mana yang kosnya, mana yang ya buat mereka lebih lebih nyaman. Pesanlah buat kawan-kawan aneh nih yang udah mulai pengen tahu tentang welding inspector dan harus apa yang dilakukan pertama. Oke, jadi untuk yang baru mau masuk ke dunia inspektor ini, kalau saya cuma satu aja Bang pesannya itu adalah kita harus sadar bahwa di dunia inspektor ini itu pertemanan lebih penting dibandingkan ilmu, seperti itu. Jadi walaupun kita sudah di atas, kita harus tetap menunduk, gitu. Ya, jadi tetap harus rendah hati, kita jangan jumawa, jangan kita merasa sombong karena kita sudah punya ini, punya itu, kualifikasi yang tinggi, akhirnya kita merendahkan orang lain. Gitu. Karena bagaimanapun juga, seperti tadi Bang Ji bilang, di dunia NDT ini berawal dari informasi. Kalau misalkan kawan-kawan nggak mau kasih informasi ke kita, ya sudah, rezeki kita sudah akhirnya tertutup. Gitu. Dan juga jangan nyerah. Gitu. Saya lebih baik nggak beli Ninja, Kawasaki Ninja dibandingkan daripada saya nggak ikut lembaga pelatihan NDT ataupun yang lainnya meningkatkan kualitas dan juga skill saya. Seperti itu. Nanti kalau udah komplit jangankan Ninja, Ninjo aja kebeli Bang ya. Nah itu dia Bang.